Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan memberitakan satu rahasia firman yang cukup penting, yaitu mengenai rahasia formasi dan etika peniupan 7 sangkakala akhir zaman. Karena pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala di akhir zaman itu bukan malaikat yang tidak kelihatan, saudaraku. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan terpilih, seperti Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan penghukuman 10 tulah di Mesir. Demikian pula pelaku dari peniupan 7 sangkakala itu adalah hamba Tuhan terpilih, dan mereka melaksanakan penghukuman 7 sangkakala itu dengan etika dan tata cara yang surgawi yang harus kita ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu ini, baik jemaat maupun hamba Tuhan, itu yang pertama harus diperhatikan, itu harus terjadi pendamaian total dalam hidupnya. Jangan ada kepahitan hati, jangan ada kemarahan, jangan ada iri dengki, jangan ada, saudaraku, segala sesuatu yang membuat hati ini kotor, pikiran ini kotor. Sebab kalau pikiran ini kotor, hati ini kotor, saudaraku, kita tidak akan menjadi pelaksana, kita tidak akan bisa menjadi pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, para pelaksana kegerakan Kitab Wahyu itu juga orang-orang yang tertib, saudaraku, dan tetap pada tahbisan yang ditetapkan Tuhan baginya. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh serakah. Jadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus itu harus berada pada posisinya masing-masing. Seperti bintang yang pertama itu, dia ahli di dalam membangun misbah dupa, malaikat sidang jemaat di Efesus. Dia harus menempati posisi itu. Tidak perlu iri dengan malaikat sidang yang menggambalakan jemaat di Philadelphia, saudaraku, yang ahli di dalam perobekan tirai daging. Tidak perlu juga, saudaraku, iri terhadap guru atau tokoh yang ahli di dalam membangun mezbah kurban bakaran. Itu malaikat sidang jemaat di Laodikia itu ahli di dalam membangun mezbah kurban bakaran. Jadi para pelaksana kegerakan Kitab Wahyu itu orang yang tertib, saudaraku, tetap pada tahbisan. Kalau malaikat sang surya, ya tentunya saudaraku berada pada tahbisannya, saudara, di mana seseorang tidak akan bisa menggantikan tokoh tersebut. Demikian pula tokoh-tokoh lain yang disebut ke-7 bintang itu, mereka tetap pada tahbisan, tidak ada iri, tidak ada dengki. Tahu kapan memberikan waktu kepada sahabatnya itu bekerja. Jadi tidak dimonopoli semuanya aku semua. Itu tidak, saudaraku. Wah, sini trompet pertama aku yang tiup, trompet kedua juga aku. Tidak, saudaraku. Ini tokoh-tokoh yang tertib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi para pelaksana kegerakan Kitab Wahyu itu adalah orang-orang yang tertib, yang tetap pada tahbisan yang ditetapkan Tuhan baginya. Tidak boleh ada iri, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Saudara, kemarin saya doa puasa di rumah doa Abius Klaten, ya, ini saya catat, pada tanggal 22 malam saya ini diperlihatkan oleh Tuhan 2 mezbah yang berbeda. Saudaraku, yang satu itu besar, berkobar-kobar penuh api, dan menimbulkan suara yang keras, gemertak, suara daging-daging korban bakaran. Ini mezbah yang diperlihatkan kepada saya yang pertama itu mezbah yang begitu besar, suaranya keras dengan api yang berkobar-kobar. Kemudian saya juga ditunjukkan oleh Tuhan satu mezbah yang agak kecil, di mana mezbah itu penuh dengan asap yang berbau harum, dan mezbah ini senyap. Saudaraku, mezbah yang dipenuhi dengan asap yang berbau harum ini
justru senyap, suaranya tidak gemertak. Kemudian saya dijelaskan oleh Tuhan, saudaraku, nanti penjelasannya akan saya terangkan, ini berkaitan dengan kitab Wahyu pasal yang ke-8. Dan di setiap mezbah itu ada malaikat penjaganya, saudaraku, dan itu nanti menunjuk kepada tokoh yang dipercaya atas mezbah tersebut. Jadi pada saat itu, saudaraku, di dalam roh saya diberitahu mengenai tokoh yang kepandaiannya, keahliannya membangun mezbah korban bakaran, juga tokoh yang keahliannya itu membangun mezbah dupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di setiap mezbah itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Nanti ini menunjuk kepada tokoh-tokoh akhir zaman, 7 bintang yang terpilih, yang mereka dipercaya oleh Tuhan. Yang satu yang menjaga, saudaraku, mezbah yang berkobar-kobar itu malaikat jemaat di Laodikia, saudaraku, yang pintar di dalam membangun mezbah korban bakaran. Kemudian yang menjaga mezbah yang penuh dengan asap yang berbau harum, itu nanti malaikat jemaat, sidang jemaat di Efesus. Saudaraku, di dalam roh saya mengerti, saudaraku, ini tokoh yang menjaga mezbah korban bakaran, tokoh dari Amerika, saudaraku. Kemudian tokoh yang ahli di dalam membangun mezbah dupa, mezbah yang berbau harum tetapi tidak mengeluarkan suara begitu keras, itu saudaraku, itu tokoh dari Indonesia, malaikat sidang jemaat di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan menjelaskan bahwa yang mezbah besar dan berkobar-kobar apinya itulah mezbah korban bakaran kalau di dalam tabernakel. Kemudian menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada doa semua orang kudus. Saudaraku, jadi semua orang kudus itu bisa berdoa dengan gaya doa masing-masing, di mana semua orang percaya itu bisa melakukannya, saudaraku. Nah, yang ini, saudaraku, yang merupakan doa orang-orang kudus ini, saudaraku, doa orang-orang kudus ini, saudaraku, bisa terdengar sebagai bahasa roh juga, saudaraku, tetapi bahasanya itu kasar, saudara, karena masih ditandai dengan letupan-letupan daging yang terbakar, letupan-letupan daging mezbah korban bakaran yang terbakar, letupan-letupan daging dari keinginan daging yang sedang dibakar, itu mengakibatkan bahasa rohnya itu keras, gemertak, saudara. Jadi kalau saudara mungkin saat ini sering mendengar di dalam doa ada orang yang bahasanya keras, saudaraku, sepertinya keras begitu, saudaraku. Saudara harap tahu itu suasana doa, saudaraku, suasana mezbah korban bakaran, dan semua orang ini bisa melakukannya, dan ini nanti menjadi penggerak dari penghukuman 7 sangkakala. Saudara, jadi sekali lagi, kalau saudara mendengar orang yang berdoa kemudian di dalam bahasa-bahasa yang keras, lepetak-lepetak buar, itu saudaraku, bahasa keras, bahasa rohnya seperti itu suasana di mezbah korban bakaran. Sebab mezbah korban bakaran itu tempat untuk membakar daging-daging korban bakaran, lembu, domba, saudaraku, itu dibakar di sana, dan itu menimbulkan suara yang tidak, saudaraku, tidak senyap. Oleh karena itu, doa-doa orang-orang kudus, saudaraku, itu seperti itu. Kadang suasananya ya di dalam doa itu, saudaraku, begitu meriah, riuh, rendah, saudaraku, itu mereka nggak salah, saudaraku, mereka benar, saudaraku. Tetapi itulah memang suasana di mezbah korban bakaran, saudaraku. Mezbah korban bakaran itu suaranya begitu, saudaraku, letak-letak buar gitu, karena sedang dibakar,
keinginan dagingnya sedang dibakar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan menjelaskan bahwa yang mezbah besar yang dengan api berkobar-kobar itu adalah mezbah korban bakaran. Ini menunjuk kepada doa semua orang kudus. Saudaraku, dan ini malaikat yang ahli membangun di dalam mezbah korban bakaran ini nanti tokoh dari Amerika, saudaraku. Ini tokoh dari Amerika, malaikat sidang jemaat di Laodikia. Saudara nanti akan memimpin ini doa yang luar biasa di seluruh penjuru bumi, mengobarkan bahasa-bahasa yang keras, kemertak, dan itu nanti akan mengundang bergeraknya penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, jadi kalau saudara mendengar bahasa roh yang keras dan kasar ya saudaraku, itu saudara jangan kemudian ngomong wah itu salah, itu keliru. Tidak, saudara, itu suara di mezbah korban bakaran, suaranya seperti itu. Daging yang sedang dibakar itu suaranya seperti itu. Itu doa semua orang kudus, di mana semua orang percaya bisa melakukannya. Nah, memang ya bahasa roh, tapi masih ajar-ajaran, saudaraku. Jadi tidak tertata rapi. Diterjemahkan juga menjadi sulit, seperti seorang anak kecil yang sedang belajar ngomong. Ngomongnya itu keras tapi nggak jelas, saudaraku. Itu suasana mezbah korban bakaran. Bahasa roh itu juga gitu. Ada yang kerasnya tuh minta ampun, saudaraku, tapi nggak jelas untuk diartikan. Saudaraku, orang yang memiliki roh bisa menimbang, memiliki roh menimbang itu tahu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama yang ditunjukkan kepada saya yang berupa mezbah besar dengan api yang berkobar-kobar di atasnya, itulah mezbah korban bakaran. Ini menunjuk kepada doa semua orang kudus, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus semua bisa melakukannya, dan mereka sedang belajar bahasa roh yang benar. Namanya belajar itu ya keras, saudara. Anak kecil sedang belajar mengucapkan kata-kata itu keras, nggak malu juga mereka, saudaraku. Kata-katanya keliru, saudaraku, tapi nggak malu. Ya saudaraku, nggak apa-apa. Itu, saudaraku, suasana mezbah korban bakaran itu seperti itu. Nah, saudaraku, tetapi meskipun mezbah korban bakaran yang suasananya begitu riuh, rendah, kemertak itu, saudaraku, tetapi nanti dari mezbah korban bakaran ini akan diambil apinya sebagai penggerak dari penghukuman 7 sangkakala. Jadi, saudara, nanti yang berdoa dari seluruh penjuru bumi ini bukan hanya orang yang berada di mezbah dupa saja. Dari orang yang tataran rohaninya masih kanak-kanak bisa melakukannya. Oleh karena itu, doa dari semua orang-orang kudus itu nanti akan menggerakkan 7 sangkakala. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan juga menerangkan bahwa mezbah kecil yang saya lihat dan penuh dengan asap harum itu adalah mezbah dupa. Mezbah itu, saudaraku, mezbah dupa tersebut senyap, tidak gemeretak. Saudaraku, saudara sering ketemukan orang yang kepenuhan Roh Kudus tapi senyap, sembahyang 3 jam juga nggak tidur, saudaraku. Saudaraku, itu Roh Kudus, saudaraku. Suaranya senyap saja, tetapi 3 jam, 4 jam, sampai 7 jam itu bisa kuat nggak tidur. Itu suasana mezbah dupa. Saudaraku, jadi suasana mezbah dupa itu karena berada di dalam bait suci Allah, suasananya tidak terlalu keras, tidak bising. Ini suasana mezbah dupa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mezbah kecil yang saya lihat dan diperlihatkan oleh Tuhan, yang di atasnya itu, saudaraku, penuh dengan asap harum, itu adalah mezbah dupa. Mezbah dupa itu justru senyap, tidak gemblodak. Saudaraku, jadi kalau ada sembahyang, ada geludak-geludakannya, ada macam-macam, saudaraku. Nah, saudaraku, itu berada di mezbah korban bakaran, saudara, karena dagingnya sedang dibakar, akibatnya timbul kemeretak seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai di mezbah dupa justru senyap, tetapi kuat lama.
Saudara tahu toh, saudaraku melihat orang yang sembahyangnya itu menggebu-gebu berapi-api, bahasa rohnya keras sekali, tapi nanti setelah setengah jam itu sudah ngantuk, saudaraku. Saudara juga melihat orang yang sembahyangnya itu senyap, meneteskan air mata, bahkan nyaris nggak ada bunyinya, tapi 3 jam itu kuat, tidak tidur. Itu mesbah dupa, saudaraku. Makanya di sini menjadi jelas, saudara kalau melihat orang yang berdoa kemeretak begitu keras, dibarengi dengan sikap tubuh yang mungkin agak wah, saudaraku, seperti kasar gitu, saudaraku, itu suasana mesbah korban bakaran, ya. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara harus menguji diri, semuanya baik, saudaraku, tidak ada yang buruk. Malaikat sidang jemaat di Laodikia itu juga baik, dahsyat, bahkan nanti dipercaya, saudaraku, untuk melakukan penghukuman yang dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mesbah kecil yang penuh dengan asap harum itu adalah mesbah dupa. Mesbah dupa itu senyap, tidak gemeretak, tidak bising. Jadi mesbah dupa itu letaknya di ruang kudus, ya, hampir ruang maha kudus. Itu tidak bising, tidak seperti yang ada di mesbah korban bakaran tadi. Saudara, kemudian arti rohaninya apa? Mesbah kecil yang penuh dengan asap harum itu, saudaraku, itu adalah sembah. Kalau tadi doa, ya, saudaraku. Kalau tadi di mesbah korban bakaran tadi isinya doa, permintaan. Jadi orang-orang yang berbahasa dengan dengan berbagai macam bahasa yang yaitu bahasa roh, tapi bahasa roh yang masih berisi permintaan, itu seringkali ditandai dengan itu jeritan-jeritan daging, minta ini minta itu, saudara, itu jeritan daging. Tetapi saudaraku, mesbah dupa itu senyap, karena saudaraku itu adalah sembah dari orang-orang kudus dan bukan berisi permintaan. Pernah saudara menghadap Tuhan itu bukan berisi permintaan, itu baru namanya mesbah dupa. Tetapi isi dari mesbah dupa itu isinya pemujaan atau adorasi atau worship. Nggak ada permintaan, saudaraku. Saya kalau sedang sembahyang menyembah Tuhan tuh saya nggak minta apa-apa, saudaraku. Saya mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya di dalam hening, meneteskan air mata. Saya nggak minta banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perbedaan antara mesbah korban bakaran yang di dalam artinya itu doa-doa orang kudus ditandai dengan bahasa-bahasa yang bahasa roh yang masih kasar, karena itu masih bahasa roh ajaran, masih diajarkan seringkali, ayo kita berbahasa roh, ucapkan. Hamba Tuhan itu yang nggak salah loh, saudaraku, itu benar, saudaraku, karena sedang melatih anak-anak rohaninya untuk berbahasa roh. Kemudian mereka berbahasa roh, kasar, ada yang keras, ngeget-geti, saudaraku, sampingnya, saudaraku. Kadang itu saya juga begitu, saudaraku, di belakang saya itu orang bahasa roh mendadak keras sekali, saya terkejut, saudaraku. Iya, itu bahasa roh juga, tidak apa-apa. Bahasa roh sedang ajaran, saudaraku, sedang diajari oleh bapak-bapak rohaninya, saudaraku, ya gitu, seperti anak yang sedang belajar mengucapkan kata-kata sapi, keras sapi, tapi saudara, mengucapkannya gitu keliru, saudaraku, masih, saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kembali kepada topik mesbah kecil yang saya lihat, yang diperlihatkan Tuhan, yang penuh dengan asap harum, itu adalah mesbah dupa. Mesbah itu senyap, tidak gemeretak. Itu adalah sembah orang-orang kudus dan bukan berisi permintaan, tetapi isinya itu pemujaan atau adorasi kepada Tuhan. Nah, saudara lakukan ini. Jangan minta sama Tuhan suatu ketika itu, saudaraku. Sembahlah Tuhan. Nggak usah minta macam-macam. Tuhan justru berikan padamu, saudaraku, apa yang kau butuhkan. Saudara kuat sembahyang, ya, menyembah, worship, adorasi, penyembahan kepada Tuhan 3 jam, saudaraku, coba kalau kuat lakukan, atau 1 jam minimal, Tuhan katakan seperti itu, saudaraku, maka saudara akan masuk dalam lingkup ruang kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika nanti pengukuran di Wahyu pasal 11 itu dilakukan,
saudara akan termasuk orang-orang yang diselamatkan dari bahaya antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ulangi lagi, mezbah kecil yang penuh dengan asap harum itu adalah mezbah dupa. Mezbah dupa itu senyap, tidak gemeretak, tidak ribut. Saudaraku, itu ciri mezbah dupa. Kalau orang sedang menyembah Tuhan di dalam tahapan mezbah dupa itu justru senyap, tapi kuat lama, saudaraku. 5 jam ya oke, mari saudaraku. Tetapi mezbah korban bakaran tadi sudah menggebu-gebu, bahasanya luar biasa. Tapi nanti setengah jam wis kesel, saudaraku. Sudah kesel, sudah ngantuk. Nah, ini beda antara, saudaraku, bahasa yang ada di mezbah korban bakaran dan di mezbah dupa. Kalau saudara mendengar bahasa-bahasa roh yang masih keras tadi, saudaraku, masih kasar, itu bahasa roh yang masih belajar, mereka nggak keliru, saudaraku. Bahasa roh yang masih ajaran, saudaraku, diajari bapak rohaninya. Kalau mengucapkan itu ya begini, ya mereka masih belajar, nggak salah. Mereka belajar dengan mengucapkan, ayo ucapkan keras-keras. Ya, saudaraku, seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, saya akan mensinkronkannya dengan Wahyu pasal 8. Bahwa bencana akhir zaman yang berwujud 7 sangkakala itu sebagai akibat dari doa-doa orang kudus yang berteriak kepada Tuhan. Jadi doa-doa, ya saudaraku, doa-doa orang kudus yang berteriak kepada Tuhan karena himpitan dunia yang semakin dahsyat, seperti teriakan bangsa Israel ketika ditindas di tanah Mesir. Itu bangsa Israel berteriak. Akibatnya diutuslah Musa untuk mencurahkan 10 tulah di Mesir, membawa Israel keluar dari perbudakan itu. Nah, di akhir zaman, saudaraku, doa orang-orang kudus, saudaraku, ini nanti akan mampu menggerakkan datangnya 7 tokoh itu. 7 tokoh yang akan dipercaya oleh Tuhan meniup sangkakala, penghukuman 7 sangkakala. Jadi doa orang-orang kudus itu, saudaraku, akan menggerakkan 7 sangkakala. Perhatikan. Jadi meskipun doa anak-anak kecil yang level rohaninya itu di mezbah korban bakaran, saudaraku, itu akan mampu menggerakkan 7 sangkakala asalkan kompak seluruh muka bumi ini. Maka nanti di Wahyu pasal yang ke-8 itu, itulah doa orang-orang kudus, saudaraku, di seluruh penjuru bumi yang sedang berdoa nanti akan menggerakkan 7 sangkakala. Menggerakkan Tuhan itu mengutus 7 bintang, 7 hamba yang dikasihinya untuk melakukan hukuman terhadap orang-orang yang menindas umat kesayangannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bencana akhir zaman yang berwujud 7 sangkakala itu sebagai akibat dari doa-doa orang kudus yang berteriak kepada Tuhan karena himpitan dunia yang semakin dahsyat, seperti teriakan bangsa Israel ketika ditindas di Mesir. Kemudian Tuhan mengutus Musa di akhir zaman. Karena doa orang-orang kudus di seluruh penjuru bumi ini, Tuhan menjawab dengan mengutus 7 bintang yang akan membawa mandat 7 sangkakala yang akan menghukum bumi. Saudara, jadi saudara dari berbagai macam tingkatan iman, mari berdoa supaya 7 bintang itu segera, saudaraku, dimunculkan oleh Tuhan, segera ditahbis, bisa melakukan kegerakan besar menjangkau bangsa Israel, mempertobatkan bangsa Israel di dalam kegerakan besar yang cepat kilat yang namanya kegerakan kuda putih. Sudah yang dikasih Tuhan, kemudian pelaksana dari penghukuman baik 7 meterai maupun 7 sangkakala itu adalah 7 bintang atau 7 malaikat. Mereka adalah orang-orang yang tahu porsinya masing-masing, bukan orang yang gila hormat, ya saudaraku. 7 bintang itu hamba-hamba Tuhan yang ngerti porsinya masing-masing. Saya sudah dikasih 1 sangkakala, saya nggak akan rebut sangkakalanya hamba Tuhan lain, saudaraku. Sifat bintang itu seperti itu, saudaraku.
sudah dikasih waktu, saya nggak akan rebut waktunya orang lain. Seperti itu. Saudaraku, jadi 7 bintang, 7 malaikat itu bukan orang-orang yang gila hormat, yang haus kekuasaan, pengen paling suwe ikut baik. Bukan, saudaraku, yang tahu porsinya masing-masing. Bintang pertama ketika disuruh oleh Tuhan untuk meniup sangkakala, ya sudah, itu genderang pembukaan pertama, itu suara bintang pertama sudah begitu. Tidak kemudian nanti yang kedua khotbahnya saya lagi ya, nggak gitu, saudaraku. Orang-orang yang mengerti etika surga, memberi kesempatan kepada temannya itu untuk berkarya. Itu sifat bintang itu seperti itu. Tidak dimonopoli, semua sangkakala nanti aku yang tiup. Saudaraku, itu malah orang yang serakah, saudaraku. Hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan itu ngerti bagiannya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu rebutan berbagai macam hal. Rebutan gengsi, jabatan, rebutan mimbar. Apalagi nyerobot mimbarnya orang, itu jangan sampai, saudaraku. Karena tahu porsinya masing-masing, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus berdiam. Saudaraku, jadi pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala itu adalah 7 bintang. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mengerti tahbisannya, bukan orang yang gila hormat. Mereka itu tahu kapan harus bekerja, kapan harus memberi kesempatan kepada sahabatnya untuk bekerja juga. Tidak rebutan sangkakala, tidak rebutan bokor juga, saudaraku. Mereka sudah dikasih masing-masing 1 metre, 1 sangkakala, dan 1 bokor, nggak rebutan. Serakah gitu, saudaraku. Sudah dikasih 1 sangkakala, direbut. Wah, sini sangkakalanya, kayak anak kecil itu malah, saudaraku, dikasih trompet 1 sama papanya. Trompet kawannya itu direbut. Itu anak kecil, saudaraku, nggak tahu porsinya. Dikasih cawan minum, saudaraku, masih kurang punya sahabatnya direbut, saudaraku. Ini karakter, bukan karakter bintang. Karakter bintang itu dia memiliki sifat, saudaraku, kapan harus bekerja dan kapan memberi kesempatan pada sahabatnya untuk bekerja. Yuk kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Pak Tito, bacakan. Meterai yang ke-7. Iya, meterai ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Saudaraku, setengah jam ini apa, saudaraku? Orang pada bingung, setengah jam itu Tuhan sedang bingung. Saudaraku, mau menetapkan Tuhan sedang saudaraku, suasana setengah jam itu sebetulnya nanti hasil dari kegerakan kuda putih ya, saudaraku. Setelah bangsa Israel, zaitun asli dan zaitun liar, kita semua itu bersatu, nanti surga itu akan nyenyet, saudaraku, mengheningkan cipta setengah jam. Itu akibat kita dan bangsa Israel nanti bersatu. Setelah kegerakan kuda putih itu berhasil, 144.000 orang dimeteraikan dari suku Israel, terjadi pertobatan massal di bangsa Israel. Pada saat itulah nanti kemudian surga itu mengheningkan cipta. Kalau sudah tahu di upacara-upacara kemiliteran ataupun di sekolah ataupun instansi, mengheningkan cipta itu terjadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ketika surga mengheningkan cipta ini, saudaraku, itu terjadi sebagai penghormatan menyatunya antara gereja asal Israel yang kita menangkan lewat kegerakan kuda putih, saudaraku, bersatu dengan gereja non-Israel zaitun liar. Akibatnya surga sunyi senyap. Ini meterai ke-7. Sudah yang dikasih Tuhan. Kemudian ayat 2, Pak Tito. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Nah, ini 7 bintang yang di Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan. Masing-masing tokoh itu diberikan 7 sangkakala, dan mereka nggak rebutan, saudaraku. Mereka ngerti kapan harus niup sangkakalanya, itu ngerti. Nggak sangkakalanya kawannya direbut, saudaraku. Sing khotbah itu aku kabeh wae 7 jam, aku semua.
Enggak, saudaraku, tahu porsinya masing-masing. Sangkakala itu bisa menunjuk juga nanti kepada ketika hamba Tuhan itu bernubuat, berkhotbah. Saudara, ketika sebuah pembukaan rahasia firman itu benar dan disertai Roh Kudus, itu akan berpengaruh pada langit dan bumi. Tapi kalau khotbah itu berasal dari kedagingan, tidak akan bisa merubah apapun. Menjadi semacam cerita saja. Alkitab menuliskannya menjadi dongeng-dongeng saja, saudaraku. Tetapi kalau pembukaan rahasia firman itu benar, nanti akan berpengaruh kepada alam raya. Jadi ketujuh malaikat itu berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, saudaraku, dahsyat ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kepada 7 tokoh ini diberikan masing-masing 7 sangkakala. Nah, masing-masing 1 sangkakala. Dan ada 7 sangkakala. Karena ada 7 bintang, ada 7 hamba Tuhan terpilih yang masing-masing nanti akan dipercaya 1 sangkakala. Ayat yang ke-3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Saya terangkan ayat yang ketiga ini. Malaikat lain, karena malaikat yang merupakan ke-7 bintang ini sudah memegang 7 sangkakala. Malaikat lain ini siapa, saudaraku? Ini malaikat sang surya. Dia memiliki akses keluar ke pelataran untuk mengambil bara api dari mezbah. Dia juga punya akses masuk ke ruang kudus, membawa pedupaan itu dari mezbah dupa. Ini malaikat sang surya. Jadi dia memiliki akses yang bebas di seluruh bait suci itu, karena dia merupakan pemimpin dari imamat kegerakan akhir zaman ini. Sebab dia punya akses ke sana. Jadi yang ketiga ini, maka datanglah seorang malaikat lain, ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dia punya akses ke mezbah dupa, saudaraku, bebas, karena dia dipercaya oleh Tuhan untuk membuka rahasia kitab wahyu ini, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama. Jadi saudaraku, mezbah dupa itu bisa bersama dengan doa orang-orang kudus, bisa dipadukan antara sembah dan doa itu, saudaraku. Dan ketika berpadu, saudaraku, maka akan luar biasa. Dibaca lagi ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Saudaraku, jadi malaikat sang surya itu dia punya akses baik untuk ke mezbah korban bakaran yang suaranya gemertak tadi, saudaraku, doa seluruh penjuru bumi, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berdoa dalam bahasa yang gemertak, yang keras, itu, saudaraku. Tetapi dia juga punya akses masuk ke dalam bait suci yang senyap, yang di dalamnya ada mezbah dupa, ada ukupan. Saudaraku, ada ukupan. Ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Saudaraku, jadi ini pentingnya pelayanan hamba Tuhan yang diurapi. Jadi doa orang-orang yang berada di pelataran, saudaraku, yang suaranya, bahasa rohnya itu masih kasar, masih belajar. Karena kalau diajari bapak rohaninya kan, ayo ucapkan begini, saudaraku, itu diajari, saudaraku. Nah, pentingnya pelayan jemaat yang diurapi ini akan membawa, saudaraku, doa orang-orang kudus itu bersama dengan asap kemenyan di mezbah dupa tadi, dengan doanya sendiri, saudaraku, sehingga naik ke hadapan Allah. Coba diulangi ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan
bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Amin. Jadi ini tugasnya malaikat sidang, itu menaikkan asap. Saudaraku, jemaat-jemaatnya tadi berdoa dengan bahasa yang keras, proketak itu, saudaraku. Bahasa roh yang sedang belajar itu seperti itu, saudaraku. Tetapi itu dinaikkan dengan asap kemenyan, itu artinya di dalam mesbah dupa. Makanya ketika saudara kemarin di Apios itu, saudaraku, itu sedang ada suasana doa yang luar biasa, saya justru keluar, saudara. Bukan karena itu salah, bukan, saudaraku, tetapi saya sedang menaikkan, saudaraku, asap kemenyan kepada Tuhan. Saya masuk ke kamar, kebetulan saya sendiri di kamar, karena untuk menerima hal-hal semacam ini, apalagi pewahyuan yang sifatnya detail itu, saudaraku, itu nggak bisa dalam suasana yang ribut. Oleh karena itu ketika Nabi Musa itu dipercaya dengan saudaraku untuk mendapatkan 10 tulah, itu nggak semua bangsa Israel naik, nggak ribut, suasananya senyap di atas itu, saudaraku. Ketika saya diberitahu Tuhan rahasia Wahyu pasal 8 ini, saya bukan berada di tengah-tengah suasana yang ribut itu, saya berada di satu ruangan tersendiri yang senyap, dan Tuhan menerangkan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Saudara, apakah saudara sekarang sudah mengendaki bencana di muka bumi? Kalau saudara sudah mengalami kesesakan, ya saudara, waktu sudah semakin dekat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau malaikat sidang itu sifatnya menghentarkan doa saudara, di mana saudara sudah menggebu-gebu, saudaraku, berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa yang saudara kadang itu bahasanya masih kasar tadi, saudaraku, itu bisa dihentar dengan asap dupa yang dibawa oleh malaikat itu. Saudara, sekarang tinggal saudara sekarang sudah menghendaki ada bencana atau belum? Saudara, kalau sudah atau belum, naikkan di dalam doa. Nanti malaikat sidangmu, hamba Tuhan 7 bintang itu nanti akan menaikkannya bersama dengan asap kemenyan yang dibawanya. Ini tugas malaikat sidang, saudaraku, yang diurap itu seperti itu. Ayat yang kelima diulang lagi, Pak Tito. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Saudaraku, ini doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus, saudaraku, itu bisa menggerakkan 7 sangkakala. Saudaraku, dan sebelum sangkakala itu ditiup, saudaraku, nanti akan ada dikatakan di sini meledak bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi kalau orang Jawa itu kalau prihatin, ya saudaraku, itu kalau di dalam bahasa pewayangan seringkali kemudian menimbulkan pangaribowo goro-goro, bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap gitu, saudaraku. Itu bahasa wayang, ya saudaraku, sekedar ilustrasi. Nah, ketika orang-orang kudus itu berdoa, saudaraku, itu nanti akan mampu mengguncang langit dan bumi, saudaraku. Apalagi ini sudah mendekati kegenapan dari semuanya ini, dari apa yang saya bacakan ini. Saudara, apa yang saudara kehendaki, teriakkan kepada Tuhan, nanti akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, apa yang saudara teriakkan dengan keras, gemeretak, saudaraku, itu akan dinaikkan bersama dengan asap kemenyan yang dibawa oleh malaikat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita akan membaca bencana macam apa saja yang terjadi oleh karya ke-7 guruh itu, saudaraku, oleh karya ke-7 bintang. 4 sangkakala saja, ya saudaraku, ini semuanya dari Indonesia. Nanti 4 sangkakala pertama itu tokohnya dari Indonesia, baru sangkakala yang ke 5, 6, 7 itu tokoh
pelakunya nanti dari luar negeri. Ya, coba dibacakan Pak Tito. Keempat sangkakala yang pertama, ayat yang ke-6. Ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Terus? Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Amin. Ini ketika guruh pertama, bintang pertama, saudaraku, malaikat sidang jemaat di Efesus itu yang diberi sangkakala pertama itu meniup sangkakala, nanti akan terjadi hukuman seperti ini. Ya, ini bagiannya malaikat sidang jemaat Efesus. Sesudah itu dia akan memberikan kesempatan pada hamba Tuhan yang lain. Tidak nanti, wah yang khotbah itu saya lagi. Tidak memonopoli seperti itu, saudaraku. Bintang itu memiliki karakter. Sudah bagian saya itu sangkakala pertama. Yang kedua selanjutnya, misalkan gitu saudaraku, itu bagiannya orang lain, misalkan seperti itu. Tidak kemudian tak rebut semua sangkakalanya. Sing khotbah itu saya semua, ben tenar semua saya sendiri, saudaraku. Tidak seperti itu. Mereka mengerti porsinya, tahbisannya masing-masing, saudaraku. Jadi ketika malaikat pertama, ini guru yang pertama dari Indonesia, penggembala jemaat yang karakternya seperti Efesus, itu ketika meniup sangkakala, hukumannya terjadilah hujan es, api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Ayat 8 Pak Tito. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Terus? Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasahlah sepertiga dari semua kapal. Amin. Saudaraku, jadi ketika malaikat yang kedua, ini bintang yang kedua, ini dari Indonesia juga, saudaraku, ini menggembalakan jemaat-jemaat yang karakternya seperti Smyrna, saudaraku. Dan ketika melakukan penghukuman sangkakala, maka yang terjadi akibat tiupan sangkakala yang ditiup oleh guru yang kedua yang berasal dari Indonesia itu, nanti akan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Laut menjadi darah, kemudian sepertiga yang bernyawa di laut itu mati. Kalau perang dunia yang Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 itu kan manusianya mati, saudaraku. Tetapi kalau ini sepertiga penghuni laut, saudaraku, itu yang akan mati, saudaraku. Laut menjadi darah. Ini ketika guru yang kedua, yang ini asalnya dari Indonesia, ini meniup sangkakalanya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Terus? Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin. Ini ketika guru yang ketiga, ketika bintang yang ketiga, ketika malaikat sidang yang ketiga, yang menggembalakan jemaat yang berkarakter dan bersifat seperti Pergamus, itu dia meniupkan sangkakalanya, maka terjadi hukuman ini, jatuhnya bintang Absintus. Saudaraku, ini yang mengerjakan adalah malaikat sidang jemaat di Pergamus. Ini tokohnya dari Indonesia, saudaraku. Kemudian diteruskan ayat yang ke-12. Iya, ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Terus? Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit,
dan berkata dengan suara nyaring, "Celakalah, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Jadi keempat tokoh pertama yang berasal dari Indonesia itu melakukan penghukuman keempat sangkakala pertama yang tertulis dalam Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai yang ke-13. Ini tokoh dari Indonesia. Kemudian di sini dikatakan, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi nanti di dalam kegerakan akhir zaman ini, dalam kegerakan kitab Wahyu itu, saudaraku, setelah guru-guru bintang-bintang dari Indonesia itu melakukan tugasnya meniup 4 sangkakala. Jadi dari Indonesia nanti jatahnya 4 sangkakala, ya saudaraku, luar biasa. Indonesia itu akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan di akhir zaman. 4 sangkakala itu dari tokoh dari Indonesia. Kemudian ada ketiga malaikat lain, tokoh lain, ketiga malaikat lain itu nanti dari luar negeri. Dikatakan di sini, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang ketiga malaikat lain. Sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi sangkakala yang ke-1 sampai ke-4 ini tokoh dari Indonesia. Sangkakala yang ke-5 sampai ke-7 itu tokoh dari luar negeri. Nanti kita akan membahas lebih detail. Sekarang saya baru menerangkan Wahyu pasal 8 itu juga hasil dari pergumulan doa, saudaraku. Jadi bukan ngarang-ngarang, saudaraku, dan nanti akan disertai dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi menjadi jelas sekarang antara mezbah korban bakaran yang suaranya keras, saudaraku, dengan mezbah dupa yang lembut. Sudah menjadi jelas antara doa-doa orang kudus dan peran malaikat sidang yang membawa mezbah dupa. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan itu, saudaraku, dia harus seharusnya memiliki mezbah dupa, saudaraku, seharusnya memiliki jam-jam sembah yang sudah terukur, saudaraku, karena dia yang memegang di sini dikatakan asap kemenyan, saudaraku. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi kalau saudara hamba Tuhan harus memiliki jam-jam sembah kepada Tuhan. 2 jam tidak apa-apa, 1 jam juga tidak apa-apa. Itu minimal Tuhan katakan, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam, tapi kalau bisa ya 3 jam tidak apa-apa. Nah, di dalam sembah itu jangan tidur, ya saudaraku. Kalau saudara mendengar bahasa-bahasa roh yang keras, yang kasar, saudaraku, mengejutkan, saudaraku, saudara ketahui itu bahasa roh yang sedang belajar. Saudaraku, itu berada di mezbah korban bakaran. Pletak-pletak itu suara daging yang masih dibakar, itu makanya suaranya keras. Kalau di mezbah dupa, kalau saya sedang menyembah Tuhan itu, saudaraku, itu menangis saja, saudaraku. Kadang di dalam lantunan satu nyanyian sendu, nyanyian malaikat, saudaraku, saya enggak teriak-teriak, enggak kasar, saudaraku. Tapi itulah mezbah dupa itu seperti itu. Mezbah dupa itu enggak mengeluarkan bunyi. Kemarin saya ditanya sama seorang, Om Peter kenapa enggak memimpin sembahyang? Ya, saya bilang, ya kalau saya sembahyang itu saya diem, kalian kuat mengikuti saya diem, tapi jangan tidur. Saudara, itu enggak kuat, saudaraku. Mereka harus teriak-teriak, ya saudaraku, ya biar enggak apa-apa. Kalau mau saya pimpin di dalam sembah, saudara siap pimpin saya sembahyangnya itu diem, tapi nangis, saudaraku. Sudah siap, nangisnya juga nggak geru-geru, saudaraku. Cukup meneteskan air mata yang begitu syahdu, begitu sendu di hadapan Tuhan. Dan itu bukan permintaan, isinya saya nggak minta apa-apa sama Tuhan. Ucapan syukur, betapa saya mengasihi Tuhan.
Nah, kalau sudah siap saya pimpin di dalam sembah dengan cara saya meneng wae, ya saudara oke, tak pimpin gitu. Nah, kemarin rupanya nggak ada yang mau tak pimpin dengan cara seperti itu. Saudaraku, belum ada yang bisa. Ya sudah, saudaraku dipimpin dengan cara yang keras, dan bahasanya masih banyak yang belajar bahasa roh itu, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Saudara bertekun di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu segera digenapi. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar, Pemimpin Agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.